Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K yang telah lulus pada tahun 2024 yang lalu. Pertama, kita patut bersyukur karena para petinggi Republik telah merespon dengan baik aksi, tuntutan, kritik, saran dari rekan-rekan semua yang dalam beberapa minggu terakhir cukup masif dilakukan di Indonesia. Kita melihat pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI kami, Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, yang telah menyatakan bahwa insya Allah minggu depan pemerintah akan memberikan pengumuman terkait dengan kebijakan pengangkatan CPNS dan CP3K yang telah lulus tahun 2024 yang lalu. Ini saya kira adalah akhir dari polemik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Kita berharap formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa dilakukan dan didukung oleh semua pihak, terutama kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya mengetahui betul bahwa banyak sekali pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, yang sampai dengan detik ini belum menyetorkan nama atau belum menyetorkan kebutuhan pengangkatan honorer menjadi P3K-nya. Kita tahu kita masih punya kuota 400.000 lebih, dan sampai dengan detik ini masih kurang dari 60.000 data yang masuk ke BKN. Masih banyak sekali yang belum memanfaatkan kuota yang tersedia ini. Nah, karena itu sebetulnya ketika Kemenpan RB dan BKN membutuhkan waktu, ini bukan murni dari kesalahan mereka. Saya berharap semua pihak bekerja sama untuk ini. Semua pihak mau bahu membantu untuk kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Termasuk kementerian lembaga yang pada saat formasi awal itu kementeriannya A, belakangan menjadi kementerian A, B, C, yang juga meminta waktu agar CPNS-nya misalnya ditunda dulu pengangkatannya karena mereka harus melakukan pembenahan-pembenahan di internal. Nah, saya berharap ini semua bisa cepat dilakukan konsolidasi sehingga pada tahun 2025 ini CPNS dan CP3K seluruhnya terangkat dan menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah bisa melakukan konsolidasi dengan baik, baik dari sisi teknokrasi, administrasi, termasuk keuangan, dan kepada rekan-rekan semua berilah waktu kepada pemerintah. Saya sendiri pernah menjadi ASN, menjadi PNS. Tahun 2006 dulu saya seleksi bulan Januari, lulus sekitar bulan Maret, tapi kemudian baru diangkat TMT di akhir tahun 2006. Menunggunya juga cukup lama, tetapi saya kira dengan adanya kelulusan itu sebetulnya sudah ada garansi dari negara, dan kita memang dituntut untuk bisa mengikuti seluruh prosedur yang ada di ketentuan birokrasi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad dan juga telah direspon oleh Presiden, oleh para menteri, itu akan segera menghasilkan formula kebijakan terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden dalam pidatonya selalu mengatakan kalau ada pejabat yang tidak berpihak pada rakyat akan dipecat. Bapak pecat dong Pak, Menteri Pan RB, Kepala BKN Pak, pecat dong Pak. Mereka tidak berpihak pada rakyat Pak. Mereka tidak memenuhi hak-hak para CSN dan P3K Pak, yang sudah lulus seleksi Pak. Pecat Pak. Kenapa Bapak nggak pecat Pak? Atau penundaan ini karena kebijakan Bapak? Karena mereka tidak mampu menentang kebijakan Presiden Pak. Dan kalau Presiden menghendaki supaya ini diangkat, tidak ada yang bisa menghalangi Pak, karena ini sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Pak. Menteri Pan RB, Kepala BKN itu hanya pelaksana teknis Pak. Kebijakannya ada pada Presiden Pak. Kalau Bapak yang benar-benar tidak mau, umumkan Pak kepada rakyat Pak.
Saya belum mau mengangkat CSN dan P3K di tahun ini, Pak. Maunya saya angkat di tahun 2025 dan 2026, Pak. Bapak umumkan, Pak. Biar rakyat tahu kalau Bapak tega, Pak, sama rakyat, Pak. Kalau Bapak jahat sama rakyat, Pak. Kalau Bapak nggak sayang sama rakyat, Pak. Karena memang itu kebijakan Bapak, Pak. Supaya kita tahu, Pak. Jangan bersembunyi di balik kisru ini, Pak. Saya tahu, Pak, Bapak punya hati, Pak. Saya tahu, Pak, Bapak sayang sama rakyat, Pak. Kalau Bapak sayang sama rakyat, Pak, angkat mereka, Pak. Ini hak mereka, Pak. Bapak harus tahu satu hal, Pak. Mereka mengabdi sudah puluhan tahun, Pak. Ada yang tidak adil di sana, Pak. Bapak bisa bayangkan dengan proses seleksi itu kemudian bisa mencampur aduk antara yang mengabdi sudah puluhan tahun dan yang baru mengabdi, Pak. Hanya karena proses teknis di BKN dan di PAN-RB yang melibatkan mereka, Pak. Ribet, Pak. Mereka ribet, Pak. Dan Bapak juga harus tahu, Pak. Mereka ikut seleksi ini tuh, Pak. Mereka harus merobek koceknya, Pak. 1 juta sampai lebih, Pak. Kasihan mereka, Pak. Padahal mereka hanya digaji 200.000, 300.000. Dan itu per 3 bulan, 6 bulan baru terima, Pak. Tapi mereka mati-matian sudah mengabdi untuk negara, Pak. Mereka sudah bekerja mati-matian, Pak. Dedikasi mereka luar biasa, Pak. Bapak bisa bayangkan, Pak, orang dibayar 200.000, 300.000 bisa mengabdi sampai 20 tahun, Pak. 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu kan gila, Pak. Terus negara tega membiarkan mereka, Pak. Pak, saya mau saran, Pak. Bapak ambil kebijakan, Pak. Yang honor 20 tahun, Pak. Honor yang terlama itu diprioritas, Pak. Langsung diangkat, Pak. Ya. Kemudian sudah lolos seleksi diangkat juga, Pak. Diangkat saja, Pak, semua, Pak. Apa, Pak? Ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Negara ambil resiko, Pak. Karena sudah terlanjur menerima mereka sebagai honor, Pak. Jangan gantung mereka. Jangan biarkan nasib mereka terlunta-lunta, Pak. Bapak tahu nggak? Mereka mengikuti tes itu. Biaya yang mereka keluarkan itu ada yang pinjam duit di koperasi, ada yang pinjam duit tetangga, ada yang berbunga, Pak. Mereka menangis, merintih, Pak. Mereka mohon, Pak. Mohon kerendahan hati Bapak, Pak. Saya yakin Bapak tidak tega, Pak. Jadi kalau Bapak umumkan bahwa THR, ASN, TNI, Polri segala macam 100%, itu biasa, Pak. Itu tanggung jawab negara, Pak. Ojol dapat bonus, biasa, Pak. Itu kewajiban negara, Pak. Tapi ini, Pak, juga kewajiban negara tidak boleh diabaikan, Pak. Ini mereka sudah ikut prosedur, Pak, semua, Pak. Sudah mengabdi, Pak. Tolong, Pak, perhatikan nasib mereka. Jangan biarkan, Pak, ini, Pak. Bapak harus tegas, Pak. Tegas, Pak. Iya, Pak. Tidak, Pak. Mau angkat. Tidak angkat, Pak. Biar tahu rakyat, Pak. Mereka yang hari ini menjadi P3K dan CSN itu, Pak, banyak yang memilih Bapak, Pak. Karena ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ini janjikan, Pak, akan ada tes dibuka, Pak. Dan ini jadi konsumsi politik, Pak. Maka banyak di antara mereka itu memilih Bapak, Pak. Bapak bisa bayangkan, Pak, kalau mereka kecewa karena tidak Bapak angkat, padahal mereka sudah mati-matian memperjuangkan Bapak, Pak. Pikirkan itu, Pak. Saya berharap Bapak mendengarkan aspirasi saya dan semua, Pak. Tolong, Pak.